Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yunia dengan NIM 17231060. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pendidikan. Saya dari jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Padang. Dengan judul proposal saya yaitu pengembangan multimedia interaktif berbasis PowerPoint pada materi sistem ekskresi untuk SMP kelas 8. Baik, kita langsung saja masuk ke bab 1. Oke, baiklah. Bab 1 terdiri atas yang pertama yaitu A. Latar belakang masalah. Di sini saya akan mengambil 4 poin penting untuk latar belakang masalah yang akan saya jelaskan pada kali ini. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu alat yang membantu proses penyampaian informasi atau materi baik dari guru kepada peserta didik ataupun sebaliknya. Media pembelajaran sangat bermanfaat bagi proses pembelajaran. Dan juga media pembelajaran ini dapat mempermudah dan mengefisienkan kegiatan belajar kita dan dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan komunikasi, di mana dengan membuat orientasi pembelajaran dapat berubah menjadi dari teacher center menjadi student center. Nah, makanya pentingnya kita sebagai seorang guru harus mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak ketinggalan dengan gaya belajar siswa kita, sehingga kita dapat menciptakan suatu media pembelajaran yang menyesuaikan dengan teknologi perkembangan pada zaman siswa kita sekarang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini merupakan pemanfaatan komputer dengan menggabungkan teks, grafik, audiovisual seperti video dan animasi, sehingga menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, yang dapat kita buat dengan link dan tool yang merupakan perangkat pada komputer tersebut yang memungkinkan seseorang memakai media tersebut dapat berinteraksi, sehingga media tersebut disebut sebagai media interaktif. Pemakainya dapat berinteraksi secara langsung dengan medianya tersebut. Contohnya yaitu merupakan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini biasanya merupakan media untuk presentasi. Namun, media PowerPoint ini juga dapat kita jadikan sebagai media interaktif dengan mengaplikasikan link dan tool, dan juga kita tambahkan dengan video dan animasi yang menarik, sehingga dapat menjadi suatu media interaktif yang dapat membantu proses pembelajaran, terutama di sini yang akan saya ambil yaitu pada materi sistem ekskresi. Nah, selanjutnya yang B yaitu merupakan identifikasi masalah. Terdapat 4 identifikasi masalah, yaitu yang pertama belum optimalnya pemanfaatan komputer di sekolah. Yang kedua, media pembelajaran yang ada kurang menarik biasanya dan kurang bervariasi. Biasanya hanya dibuat seperti itu saja kalau pada PPT, hanya seperti judul lalu isinya, kemudian menggunakan shape. Seperti itu saja, kurang menarik. Yang ketiga yaitu PowerPoint dibuat oleh guru kurang bervariasi dan belum bersifat interaktif. Jadi penggunanya, siswanya tidak dapat menggunakan media tersebut secara interaktif. Yang keempat yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam menguasai materi sistem ekskresi. Selanjutnya, C yaitu pembatasan masalah.
Penelitian ini dibatasi pada belum tersedianya multimedia interaktif berbasis PowerPoint yang valid dan praktis untuk materi sistem ekskresi di kelas 8 SMP. Kemudian yang D, perumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas multimedia interaktif berbasis PPT pada materi sistem ekskresi untuk peserta didik kelas 8 SMP yang dikembangkan. Oke, untuk yang E merupakan tujuan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk berupa multimedia interaktif berbasis PowerPoint pada materi sistem ekskresi. Yang F merupakan manfaat penelitian dapat teman-teman baca. Terdapat manfaatnya bagi guru, bagi peserta didik, bagi peneliti lain, dan bagi penelitinya sendiri. Kemudian yang G yaitu spesifikasi produk. Terdapat 4 yaitu software. Di sini saya insya Allah akan menggunakan software Microsoft Office PowerPoint tahun 2010. Kemudian dilengkapi dengan fitur-fitur yaitu seperti animasi, musik, video, dan beberapa mungkin kalau dapat games, kemudian atau kuis. Kemudian tombol navigasi yang terdapat pada halaman utama untuk si pengguna media interaktif ini dapat memilih menu-menu ingin menuju kemana, misalnya ingin menuju ke materi, ke soal, atau kemana, ada tombol navigasi di layar pertama. Kemudian background, di sini saya mengambil background yang sesuai untuk menunjang pembelajaran peserta didik, jadi yang nyaman untuk belajar. Oke, selanjutnya adalah H, definisi masalah. Terdapat 4 yaitu multimedia interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, dan menyajikan teks, grafik, suara, video, ataupun animasi. Kemudian PowerPoint adalah salah satu perangkat lunak keluaran Microsoft Office yang secara khusus difungsikan untuk membantu melakukan sebuah presentasi. Dan validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu dapat mengukur apa yang akan diukur. Kemudian praktikalitas adalah kepraktisan dari media tersebut, sepraktis mana bagi pengguna untuk menggunakan media tersebut. Baiklah, kita masuk ke bab 2 yaitu kerangka teoritis. Oke, pada bab 2 ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu kajian teorinya. Terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu belajar dan pembelajaran. Belajar ini merupakan suatu proses seseorang untuk memperoleh ilmu dan untuk merubah diri menjadi yang lebih baik secara keseluruhan. Nah, dalam proses dari belajar itu disebut pembelajaran. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan alat yang kita gunakan sebagai pembantu untuk proses belajar kita, untuk mempermudah proses belajar kita. Di media ini merupakan alatnya, dan multimedia interaktif ini merupakan aplikasi dari media pembelajaran yang merupakan terdiri atas kata multi dan media, di mana maksudnya merupakan terdiri dari banyak media yang digabungkan menjadi satu, seperti ada video, ada gambar, ada video, ada gambar, dan ada visualisasi, animasi, dan lain-lain yang bersifat interaktif. Artinya terjadi dua arah antara media tersebut dengan si pengguna medianya, makanya disebut interaktif, itu dua arah. Yang kemudian komputer sebagai media pembelajaran interaktif itu pada perkembangan zaman sekarang sudah belajar selain menggunakan buku juga dapat menggunakan komputer ataupun Android.
Dan kemudian Microsoft PowerPoint merupakan keluaran dari Microsoft Office yang digunakan untuk melakukan presentasi dan biasanya banyak digunakan di dunia pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu materi sistem ekskresi. Pada materi sistem ekskresi ini merupakan sistem pengeluaran yang biasanya banyak siswa yang sulit untuk memahaminya. Untuk itu, materi sistem ekskresi ini saya kembangkan dengan multimedia interaktif agar mudah si peserta didik untuk memahaminya. Dan juga pada materi sistem ekskresi ini terdapat berbagai organ yang saling bekerja sama membentuk satu sistem untuk melakukan pengeluaran zat sisa dalam tubuh. Organ-organ tersebut merupakan hati, ginjal, kulit, dan paru-paru, di mana paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O, hati empedu, dan kemudian kulit keringat, dan juga ginjal yaitu mengeluarkan urin. Dan juga nanti akan dibahas tentang kelainan pada sistem ekskresi. Selanjutnya yang B yaitu penelitian yang relevan. Di sini terdapat 2 penelitian yang relevan yang saya ambil. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan oleh Nanda yang merupakan mengembangkan multimedia interaktif berbasis PowerPoint tentang materi getaran dan gelombang bunyi untuk kelas 8 SMP. Nah, yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Fadli 2013 yang mengembangkan multimedia pembelajaran game Quiz Who Wants to be a Millionaire pada materi sistem pencernaan kelas 8 SMP. Nah, pada Fadli ini dia memasukkan games pada multimedia interaktifnya. Oke, selanjutnya kerangka konseptual. Di sini sudah saya gambarkan yang pertama itu kendala dalam proses pembelajaran IPA yang terutama pada biologinya, pada sistem ekskresi, kemudian belum tersedianya multimedia yang interaktif berbasis PowerPoint yang mudah untuk dipahami dan menarik. Dan kemudian pembuatan multimedianya berbasis PowerPoint dengan tahap pengembangan menggunakan model 4D yang telah dimodifikasi. Di mana model 4D ini merupakan define atau definisi dan desain yaitu mendesain dan develop, mengembangkan serta disseminate atau mendesiminasikan. Baiklah, mungkin dari bab 2 hanya seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat yang pertama jenis penelitian yaitu penelitian ini berjenis development research atau penelitian pengembangan. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempatnya penelitian ini akan dilaksanakan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta SMP 29 Padang. Dan kemudian subjek dan objek penelitian ini berupa 28 peserta didik kelas 9 dan 2 orang guru IPA SMP 29 Padang. Dan objeknya merupakan multimedia interaktif berbasis PowerPoint untuk materi sistem ekskresi untuk kelas 8 SMP 29 Padang. Nah, data penelitian ini akan digunakan data primer yang akan kami gunakan. Oke, baik. Di sini kita akan masuk ke prosedur pengembangannya, di mana ada analisis awal akhir yaitu analisis kurikulum dan analisis peserta didik, serta analisis tugas merupakan bagian dari define yang kemudian desain yaitu merancang multimedia interaktifnya. Kemudian akan diuji validitas oleh peserta dosen dan guru IPA yang mengajar di SMP
terkait, kemudian direvisi. Setelah direvisi akan dilakukan uji praktikalitas pada guru dan peserta didik kelas 9 SMP 29 Padang. Kemudian baru kita analisis uji praktikalitasnya, kemudian terbentuklah multimedia interaktif berbasis PowerPoint yang valid dan praktis. Pada bagian F atau instrumen pengumpulan data, di sini saya menggunakan skala Likert untuk mengumpulkan data menggunakan angket beberapa angket, yaitu angket validitas dan angket praktikalitas. Di mana angket validitas ini akan diberikan kepada validator yang merupakan dosen dan gurunya. Kemudian angket praktikalitas yang akan diberikan kepada guru yang mengajar, yaitu guru IPA 2 orang yang tadi saya sebutkan, dan siswa kelas 9 yang akan kita ujikan karena telah memahami pembelajaran tersebut sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan angket yang tadi tersedia 4 alternatif jawabannya. Itu pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga tidak setuju, yang keempat sangat tidak setuju. Oke, yang terakhir yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini data yang tersedia nanti akan kami analisis dengan deskripsi atau mendeskripsikan data terkait validitas dan praktikalitas dari multimedia interaktif tersebut yang saya kembangkan tadi. Dengan tadi kita telah melakukan uji validitas dan uji praktikalitas di sekolah maupun di kampus saya oleh dosen dan di sekolah oleh guru dan peserta didik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan karena terdapat beberapa kendala jika terdapat suara bising seperti suara ayam atau suara yang lainnya karena terkendala oleh faktor lingkungan. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan dosen pengampu Ibu Yun, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.